Halo semuanya, di video kali ini Koko balik lagi akan membahas 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN. Dan gak kerasa kita udah sampai ke bagian ke-10. Artinya di video ini Koko akan bahas soal nomor 46 sampai nomor 50. Nah, bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton bagian pertama sampai ke 9-nya, silahkan klik link yang ada di description. Dan setelah bagian ke-10 ini, Koko akan masuk ke materi fisika. Jadi bagi kalian yang mungkin penasaran pembahasan soal-soal fisika seperti apa, dan kalau kalian punya pertanyaan, ada soal fisika yang mungkin sulit dan ingin Koko bahas di channel YouTube Koko, silahkan berikan soalnya ke Koko, bisa melalui DM Instagram atau melalui comment section. Dan Koko akan bahas di video selanjutnya. Kita langsung aja kerjain soal yang pertama. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan bla bla bla, dan X1 tambah X2 itu adalah 2 log 5 pangkat 2 plus 2, maka A adalah berapa? Berapakah nilai A yang ada di sini? Di soal ini dia bilang X1 dan X2. Artinya ada dua solusi dari persamaan ini. Karena ada dua solusi, maka ide Koko adalah berarti persamaan ini bisa diubah menjadi persamaan kuadrat. Itu dulu yang kita harus bisa pikirkan. Ada dua solusi nih, oh berarti ini persamaan kuadrat. Kok tapi nggak kelihatan nih persamaan kuadratnya dari mana? Itu tugas kita. Kita harus ubah ini menjadi suatu bentuk kuadrat terlebih dahulu. Kalau Koko teliti lebih jauh, kita akan bermain dengan basis 2. Di sini 2, di sini 2, di sini 4. 4 itu 2 pangkat 2. Jadi Koko ganti dulu. 4-nya menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat X per 2 dikurang 5 kali 2 pangkat X per 2 kali 2 pangkat 1. Karena penjumlahan ya. Penjumlahan boleh dipecah jadi perkalian dengan basis yang sama. Dikurang dengan 4 kali 2 pangkat X per 2 tambah A sama dengan 0. Kalau ada pangkat terus dipangkatin lagi, pangkatnya itu artinya dikali. Karena pangkatnya dikali, kita boleh balik posisinya. Jadi boleh aja Koko tulisnya 2 pangkat X per 2 dipangkatin 2. Ini sama aja. Kalau pangkatnya dikali kan sama aja dengan yang ini pangkatnya dikali. Jadi kita tidak mengubah soal. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah 5 kali 2, yaitu 10. Jadi dikali 10, dikurang maksudnya. Dikurang 10 kali 2 pangkat X per 2 dikurang 4 kali 2 pangkat X per 2 ditambah A sama dengan 0. Nah, sekarang udah makin kelihatan apa yang harus kita misalkan. Jadi 2 pangkat X per 2-nya, ini yang Koko akan misalkan menjadi suatu variabel. Jadi misal aja, 2 pangkat X per 2, Koko misalin jadi variabel Y. Sekarang persamaan kita akan berubah menjadi Y kuadrat kurang 10Y kurang 4Y tambah A sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari nilai A-nya berapa. Nilai A ini adalah di bagian konstanta. Atau kalau dari persamaan kuadrat yang umum, A itu adalah C-nya. Nah, dengan menggunakan formula Vieta, formula yang berhubungan dengan bagian konstanta ini adalah perkalian dua buah akar. Perkalian dua buah akar itu adalah C per A. A-nya 1 ya, dari bentuk umum. Jadi Koko ngomongin dari bentuk umum. X1 kali X2 itu adalah C per A. Inilah yang Koko akan gunakan. Tapi di sini karena variabelnya Y, maka Koko bisa bilang Y1 kali Y2 itu adalah C, yaitu A, per A, yaitu 1. Jadi A per 1. Itulah Y1 kali Y2. Nah, setelah kita dapat Y1 kali Y2, balikin lagi ke
permisalan kita. Y itu adalah 2 pangkat X per 2. Berarti 2 pangkat X1 per 2 kali 2 pangkat X2 per 2 itu adalah A. Dengan menggunakan sifat eksponensial, kalau kita punya perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya boleh ditambah. Jadi Koko bisa bilang 2 pangkat X1 tambah X2 per 2 itu adalah A. Koko masih akan lanjutin karena kita ingin mencari X1 tambah X2. Atau info soalnya adalah X1 tambah X2. Jadi Koko pengen tahu X1 tambah X2 itu apa? Caranya gimana? Gunakan sifat logaritma eksponen. Kalau kalian ingat, A log B sama dengan C. A log B sama dengan C, maka B adalah A pangkat C. Dengan demikian, kalau kita punya 2 pangkat bla 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 sama dengan A, soal kita ya, maka bla bla blanya kita bisa dapat X1 tambah X2 per 2 itu adalah 2 log A. Ikutin bentuknya ya. Bentuk kita ada di sini. Jadi 2 pangkat bla 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 sama dengan A. Maka bla bla blanya, C-nya, ini C-nya, itu adalah A log B. A-nya kan 2 nih, berarti 2 log A. 2 log A. Kita kali silang, Koko akan dapat X1 tambah X2 itu adalah 2 kali 2 log A. Kita udah makin deket nih dengan jawaban akhirnya. Soalnya kasih kita informasi X1 tambah X2. X1 tambah X2-nya 2 log 5 pangkat 2 tambah 2. Kita ganti aja ke sini. 2 log 5 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2 log A. Gunakan sifat logaritma. Pangkat boleh turun ke depan. Koko akan dapat 2 kali 2 log 5 tambah 2 sama dengan 2 kali 2 log A. Setiap suku ada 2-nya, kita boleh lenyapkan aja 2-nya, kita bagi 2 semua. Kemudian kalian bayangkan bentuk ini pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2 log 5 pindahkan ke sebelah kanan, jadinya pengurangan. Koko langsung coret ini, tulis di sana ya, minus 2 log 5. Kalau kita punya bentuk pengurangan dalam logaritma, boleh digabungin dan dia berubah menjadi pembagian. Jadi kita akan dapat 1, ini 2 tadi dicoret ya, jadi 1 bukan jadi 0. 1 sama dengan 2 log A per 5. Langkah selanjutnya gimana? Kita ingin mencari A-nya. Gunakan lagi sifat logaritma eksponen yang tadi. A log B sama dengan C, maka B di sini adalah A per 5, itu adalah A pangkat C. A-nya adalah 2 pangkat 1. Dengan demikian, Koko akan dapat A-nya 10. Jawaban yang benar ada di opsi yang A. Nah, inilah pembahasan pertama di video ini. Dan ini juga soal titipan dari salah satu viewer channel YouTube Koko. Nah, kita lanjutin ke soal kedua, atau soal nomor 47. Di soal ini, kita diberikan suatu bentuk limit. Jadi, limit X mendekati 3 dari bla 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 itu adalah 0. Pertanyaannya, berapakah G aksen 3? Turunan dari G saat X-nya 3 itu adalah berapa? Ketika kita dapat soal limit, dan yang ditanya adalah bentuk turunan, Koko langsung terpikir teorema L'Hopital. Karena cara menghubungkan limit dengan turunan, salah satunya adalah dengan menggunakan L'Hopital, atau teorema L'Hopital. Sebelum Koko gunakan teorema L'Hopital, kalian lihat dulu di sini. Penyebutnya ada X min 3 dan limitnya X menuju 3.
Artinya X min 3 di sini seharusnya bisa dicoret. Karena kalau enggak, kalau X min 3-nya enggak dicoret, nanti bentuknya akan per 0. Per 0 itu enggak mungkin hasilnya 0. Hasilnya antara infinite atau tidak terdefinisi. Nah, karena hasilnya sudah pasti 0, bukan infinite atau tidak terdefinisi, maka X min 3 ini pasti bisa dicoret. Coret dengan siapa? Ya pasti dengan bentuk yang atas. Nah, tapi sebelum kita lihat beneran bisa dicoret atau enggak, kita akan coba jabarkan dulu bentuk yang atas ini. Jadi kalau Koko coba jabarkan, Koko akan dapat limit X mendekati 3. Bagian atas ini Koko akan coba faktorkan. Bagian ini dengan bagian ini, kita keluarin GX-nya. Sisanya adalah Fx min 5. Dari dua yang pertama ya, GX-nya keluarin. Dari bagian yang kedua, Fx min 5 aja. Koko tulisnya dalam kurung supaya lebih jelas. Dibagi dengan Fx min 5 X min 3 sama dengan 0. Kalau kalian lihat di sini, bagian atasnya Koko bisa faktorkan Fx min 5-nya. Jadi kita lanjutin, limit X mendekati 3, Fx min 5-nya kita faktorin. Sisanya adalah Gx plus 1. Gx tambah 1. Dibagi dengan Fx min 5 X min 3 sama dengan 0. Nah, setelah Koko faktorkan, ternyata yang tercoret bukan X min 3, bukan seperti ide awal Koko. Ide awal Koko tadi kan Koko bilang harusnya X min 3 bisa tercoret nih. Ternyata setelah kita jalanin, X min 3 tidak ada temennya di atas ini. Artinya nggak bisa kecoret. Nah, jadi gimana kok? Tetap tenang, jangan panik ya, tetap aja coret yang kita bisa coret. Jadi jangan panik. Kemudian kita akan dapat bentuk seperti ini. Limit X mendekati 3 dari Gx tambah 1 dibagi X min 3 sama dengan 0. Ini di sini nggak ada sama dengannya ya, nanti aneh. Nah, setelah seperti ini, kita nggak bisa masukin X sama dengan 3 ke sini. Seperti yang Koko bilang tadi. Nanti dapatnya sesuatu per 0. Sesuatu per 0 itu either infinite atau tidak terdefinisi. Jadi nggak bisa dimasukin. Nah, caranya gimana? Disinilah kita gunakan teorema L'Hopital. Teorema L'Hopital itu turunkan bagian atas, turunkan bagian bawah. Biasanya dikasih simbol L'Hopital. Jadi Koko turunkan bagian atas, kita akan dapat G aksen X, turunan 1 itu 0. Turunkan bagian bawah, turunan X min 3 adalah 1, sama dengan 0. Nah, setelah kita gunakan teorema L'Hopital, dengan menggunakan turunan seperti itu, kita baru substitusikan nilai limitnya. X-nya menuju 3, baru disubstitusi. Jadi Koko akan dapat G aksen 3 per 1 sama dengan 0. Dengan kata lain, G aksen 3-nya itu adalah 0. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang E. Jadi nilai G aksen 3-nya adalah 0. Nah, ini soal nomor 47. Kita lanjut ke soal nomor 48. Diketahui sebuah persegi ABCD dengan panjang sisi 8. Kita gambar dulu. Koko punya suatu persegi ABCD. Anggap aja ini persegi ya. Mungkin skalanya kurang baik, tapi anggap aja seperti itu. Persegi ABCD, panjang sisinya 8. Titik P dan titik Q terletak pada sisi AB dan BC. Jadi P ada di sini, Q ada di sini. Sehingga AP 3 kali PB. AP itu 3 kali PB. Kalau kalian lihat panjang sisinya 8 dan AP 3 kali PB,
kita bisa tahu AP itu pasti panjangnya 6 dan PB itu panjangnya 2. Gunakan perbandingan ya. AP banding PB itu adalah 3:1. Maka AP-nya pasti 6, kalau totalnya panjangnya 8. AP-nya 6 dan PB-nya pasti 2. Jadi Koko akan anggap misalnya di sini. Ini 6, ini 2. Disitulah P-nya. Kemudian dengan cara yang sama, dia bilang 3BQ sama dengan QC. Berarti BQ-nya 2, QC-nya 6. Karena perbandingannya juga sama, yaitu 3:1. Dan total panjangnya 8. Dengan kata lain, BQ, Koko bisa kira-kira gambarnya mungkin di sini. BQ itu 2, dan QC itu adalah 3 kali 2, which is 6. Itulah titik B dan titik P dan titik Q. Pertanyaannya, jarak titik D ada di sini, ke garis PQ, kita tinggal pasang garis di sini. Jarak titik D ke garis PQ itu adalah berapa? Kalau Koko tarik garis dari D ke PQ, garisnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini pasti tegak lurus ya. Yang namanya jarak pasti tegak lurus. Nah, untuk kerjain soal ini, karena kita dikasih info persegi, dan kalian bisa lihat di sini 2, di sana juga 2. Artinya ini juga persegi kalau digambar. Maka jarak dari D ke sana itu pasti diagonal dari persegi yang gede dikurang diagonal dari persegi yang kecil bagi 2. Jadi seolah-olah ada 2 persegi. Koko mungkin gambar lebih lengkapnya gini kali ya. Nah, ini gambar Koko kurang bagus, tapi ini persegi juga. Jadi kalian harus bayangin sendiri, karena gambarnya tidak dengan skala yang baik. Jadi jarak yang kita mau cari itu adalah D, misalnya titik itu X. Jadi kita pengen cari DX. DX itu apa? DX itu adalah DB diagonal dari persegi yang gede dikurang setengah kali diagonal dari persegi yang kecil. Koko ulang ya, kalau ada yang berpikir kok tahu dari mana dia persegi, karena ini panjangnya 2, di sana 2. 2, 2, 2, 2 pasti. Jadi dia persegi juga. Jadi DB dikurang BX, DB itu adalah BX bagi 2 ya. Ini Koko hampir nggak teliti. Nggak benar ya, BX. DB dikurang BX, betul ya. Nah, DB itu adalah diagonal persegi yang besar. Persegi yang besar ini 8, 8. 8, 8, diagonalnya ya pasti 8 akar 2. Dikurang BX. BX itu setengah kali, misalnya ini titik Y. Jadi BX itu adalah setengah kali BY. 8 akar 2 dikurang setengah kali BY. BY itu 2, 2. Berarti diagonalnya 2 akar 2. Pitagoras biasa ya, Koko nggak kerjain step by step lagi. Pasti kalian bisalah masalah Pitagoras biasa. Dengan demikian 8 akar 2 dikurang akar 2. Kita dapat 7 akar 2. Itulah panjang DX. Dengan demikian jawabannya adalah yang A. Kita udah sampai nomor 48. Koko akan lanjutin ke soal nomor 49. Dan terakhir kita tutup di soal nomor 50. Soal nomor 49. Perhatikan gambar berikut. Persegi ABCD, jadi ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 16. Kemudian ada lingkaran melalui titik A dan titik D dan menyinggung sisi BC. Seperti pada gambar. Pertanyaannya, jari-jari lingkaran tersebut adalah berapa? Berapakah jari-jari dari lingkaran tersebut? Nah, untuk mencari jari-jari dari lingkaran,
Kalau Koko lihat dari soal ini, jari-jari lingkaran itu pusatnya mungkin di sekitar sini. Ini pusat dari lingkarannya. Berarti jari-jarinya itu adalah panjang dari sini ke sana. Ini jari-jari. Kita kasih nama R kapital. Boleh juga yang ini. Dari O ke A, ini juga jari-jari. Boleh juga dari O ke D, sama aja. Ini juga jari-jari. Nah, jangan langsung berpikir jari-jari itu setengah dari diagonal, karena ini tidak segaris. Diagonalnya kan ke sana, jari-jarinya ke sini. Kalau sekilas kita lihat mungkin sepertinya, oh ini setengah diagonal langsung. Nggak ada pilihannya, terus kalian panik. Nggak seperti itu ya, bukan setengah diagonal. Tapi jari-jarinya itu dari O ke A, bukan segaris dengan AC. Jadi bukan setengah diagonal. Nah, gimana cara Koko mencari jari-jarinya? Kita lihat aja. Perseginya itu punya panjang sisi 16. Jadi panjang sisi dari persegi itu 16. Karena panjang sisi persegi 16, maka jarak dari C ke titik E katakanlah itu adalah 8. Dan E ke B juga 8. Nah, begitu kita tahu jarak dari C ke E 8 dan E ke B 8, kalau Koko tarik garis dari O ke B, kayak gini. Nah, OB itu adalah setengah diagonal. Karena OB ini setengah dari BD. BD itu adalah diagonal dari persegi. Jadi kita cari dulu OB-nya. OB itu adalah setengah kali BD. BD itu diagonal. Karena dia persegi, panjang sisi 16. 16 berarti sisi miringnya atau diagonalnya adalah 16 akar 2. Dengan kata lain, OB kita adalah 8 akar 2. Setelah OB-nya ketemu, Koko rasa selesai soal ini. OB-nya 8 akar 2, BE-nya 8, jari-jarinya bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi. OB kuadrat sama dengan BE kuadrat tambah R kuadrat. R inilah yang kita pengen cari. OB-nya 8 akar 2. 8 akar 2 kuadrat, 64 kali 2, 128. Sama dengan BE. BE-nya 8. 8 kuadrat 64. Ditambah R kuadrat. Dengan demikian R-nya kita dapat 8. R kuadratnya 64 ya. Jadi R-nya 8. Jawaban yang benar ada di opsi yang A. Soal terakhir yaitu soal nomor 50. Nanti setelah soal nomor 50, Koko akan tunjukkan satu soal fisika. Karena setelah bagian ke-10 ini, Koko akan lanjutkan ke materi fisika. Jadi kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Dan Koko akan bahas di video Koko yang berikutnya. Nah, soal nomor 50. Jika sin X tambah sin 2X tambah sin 3X hasilnya 0, untuk pi per 2 sampai pi, ini berarti kuadran 2, infonya kuadran 2, maka tan 2X itu berapa? Berapakah nilai tan 2X? Ingat trigonometri, ingat identitas. Jadi soal trigono pasti nggak jauh-jauh dari identitas. Nah, soalnya tanya kita nilai dari tan 2X. Sedangkan info soal memberikan kita bentuk sin X dan sin 3X. Jadi dua bentuk inilah yang harus kita ubah. Sin 2X nggak usah diubah karena sudutnya udah sama. Jadi jangan ubah sin 2X-nya jadi 2 sin X cos X. Jadi mungkin beberapa dari kalian akan berpikir, oh sin 2X ada identitas, ubah jadi sin X cos X kali 2. Nah, ini akan mempersulit soal ini. Karena ini angle-nya udah benar, jadi ini jangan diubah lagi. Yang diubah adalah sin X dan sin 3X. Ingat-ingat identitas sin tambah sin. Sin A tambah sin B
itu adalah 2 sin A plus B bagi 2 kali cos A min B dibagi 2. Inilah identitas sin tambah sin. Dengan kata lain, sin X plus sin 3X-nya, sin 2X-nya Koko tulis saja ya, sin 2X, tambah sin X sin 3X-nya, Koko akan gunakan identitas tersebut. Dan dia akan berubah menjadi 2 sin X tambah 3X bagi 2 cos X min 3X bagi 2. Hasilnya 0. Sin 2X, diamin aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tambah X tambah 3X, yaitu 4X kan? 4X dibagi 2, 2X. 2 sin 2X cos X min 3X min 2X min 2X bagi 2 cos min X. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah punya bentuk sin 2X. Jadi Koko akan faktorkan sin 2X-nya. Sin 2X buka kurung 1 ditambah 2 cos min X sama dengan 0. Nah, hati-hati di sini ya. Hati-hati sampai bentuk ini. Cos min X itu sama aja dengan cos X. Cos min X ini kuadran 4 sama aja dengan cos X. Jadi Koko boleh tulis kayak gini. 1 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Artinya kita punya dua solusi di sini. Solusi yang pertama itu adalah sin 2X sama dengan 0. Solusi yang kedua adalah 1 plus 2 cos X sama dengan 0. Nah, sin 2X sama dengan 0 itu tidak terdefinisi di bagian ini. Sin 2X 0 itu kan either dia sin 0 atau sin pi 180 atau 360 dan seterusnya. Artinya nggak akan masuk di dalam rentang ini. Karena rentang ini dari 90 lebih sampai 180 kurang. Jadi kalau Koko lanjutin di sini ya, ini nggak ada jawabannya di bagian ini. Boleh 0, boleh 180, boleh 360 dan seterusnya. Maka X-nya itu 0 atau 90 atau 180 dan seterusnya. Berarti tidak ada jawabannya. Karena rentang nilai X-nya. Artinya jawabannya pasti muncul di sini. Mungkin beberapa bertanya, kok tapi di sini sudutnya X. Yang ditanyakan 2X, gimana? Kita cari dulu aja sudutnya, nanti tinggal dikaliin 2. Dari sini Koko akan dapat cos X sama dengan min setengah. Cos yang hasilnya min setengah di kuadran 2. Cos yang hasilnya min setengah di kuadran 2. Yaitu cos 60 derajat. Kok 60 ya? Cos 120 derajat maksud Koko. 120 derajat itu kalau diubah ke bentuk radian, tinggal dibagi 180 kali pi. 120 dibagi 180 kali pi itu adalah, atau kita nggak usah ubah ke radian juga nggak apa-apa ya. Biarin aja 120 derajat. Karena kita ingin mencari nilai tan-nya. Jadi biarin aja seperti itu. Nah, begitu Koko dapat X-nya 120, maka tan 2X itu adalah tan 2 kali 120. Berarti tan 240 derajat. Atau tan 180 plus 60 derajat. Karena terletak di kuadran ketiga, 240 itu kuadran 3, maka tan bernilai positif. Jadi ini sama aja dengan tan 60 derajat. Tan 60 adalah akar 3. Jawaban yang benar ada di opsi yang E. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Jadi kalau kalian ketemu soal trigono, harus tahu identitas dan harus hafal sudut istimewa. Nggak mungkin bisa kerjain soal trigono tanpa hafal identitas ya, menurut Koko pribadi. Karena identitas trigono itu penting.
Nah, Koko selesai sampai di sini. Ini satu soal berikutnya yang Koko akan bahas. Kita udah masuk ke soal fisika. Silahkan dicoba kerjakan terlebih dahulu dan lihat pembahasannya di video Koko yang selanjutnya. Thank you semuanya buat kalian yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.